Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dan para pendengar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan thalabul ilmi kita, menuntut ilmu tentunya bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa dan para pendengar, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan belajar kita terkait dengan konsultasi muamalah diambil dari kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi. Dan tema yang diambil pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu judulnya adalah Hukum Pajak dan Bekerja sebagai Pegawai Pajak. Hukum Pajak dan Bekerja sebagai Pegawai Pajak yang sudah tersebar di media sosial baik dari Instagram info Ustadz Abduh Tuasikal, info kajian Ustadz Abduh Tuasikal, dan juga yang ada di Instagram serta media sosial yang lainnya. Baiklah, seperti biasa, di akhir sesi nanti akan disediakan sesi tanya jawab. Dan bagi para pendengar dan para pemirsa bisa menghubungi nomor yang sama seperti yang setiap hari kami sebutkan, yaitu adalah di nomor 0812 281 85131. Sekali lagi, bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin telepon interaktif langsung mengkonsultasikan terkait dengan masalah muamalah dan zakat, bisa bertanya langsung di nomor 0812 281 85131. Dan marilah kita mulai saja kajian pada kesempatan pagi kali ini. Untuk itu bagi para pendengar dan para pemirsa, selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi kali ini. Dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian, seperti biasa ba'da subuh ya, setiap pagi ini sampai nanti jam 6 kita akan melanjutkan dua bahasan, yaitu yang kita bahas secara bergantian. Dua bahasan ini zakat dan fikih muamalat dari harta haram muamalat kontemporer. Nah, para pemirsa bisa memperhatikan pagi ini kita akan mengkaji harta haram muamalat kontemporer dari pembahasan buku Ustadz Irwandi Tarmizi, di mana kita telah sampai di 2.2.3.5. Ini masih seputar harta haram karena kezoliman. Di antara bentuk kezoliman lagi adalah pajak, ya, hukum pajak. Dan nanti kita akan bahas seputar pajak kontemporer menurut tinjauan fikih. Kemudian apakah dibolehkan ya, pajak itu ataukah tidak. Nanti kita lihat juga dalil-dalil yang ulama yang menyatakan dibolehkan. Kemudian nanti konsekuensinya berarti bagaimana hukum bekerja sebagai pegawai pajak. Baik, kita lihat di halaman 238 dari cetakan ke-22 dari Harta Haram Muamalat Kontemporer. Monggo dibaca. Pajak kontemporer menurut tinjauan fikih. Pajak adalah iuran wajib setiap warga negara, muslim atau non-muslim, kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara. Pajak dapat berbentuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak barang masuk, dan lainnya. Nah, lihat ya, pajak ini yang pertama kalau yang Ustadz Irwan disebutkan di sini sifat-sifatnya seperti biasa saya bantu dengan menyebutkan sifat-sifatnya dulu ya. Hukum pajak itu ini iuran wajib. Karena kalau tidak bayar nanti punya konsekuensi sendiri untuk ini ya. Terus iuran wajib setiap warga negara, berarti jadi warga negara. Ini terserah mau muslim atau non muslim.
Muslim atau non-muslim. Sedangkan kalau kita tahu pajak itu punya syarat, orang yang menunaikan zakat itu punya syarat ya. Kalau kita bahas dalam pembahasan zakat yang itu juga kita bergantian dengan harta haram muamalat kontemporer ini, zakat itu punya syarat Islam dan merdeka. Nah, dia beda ya. Kalau zakat itu apa? Zakat itu untuk muslim. Muslim terus dia merdeka. Bukan budak. Nah, perbedaannya nanti akan kita ungkap satu persatu di sini nih. Ya. Terus bentar Mas ini. Lalu dibayarkan kepada negara, yang wajib setiap warga negara kepada negara, dibayarkan pada negara. Kalau zakat ya, zakat itu kewajiban terkait harta, memang Allah itu wajibkan. Zakat itu dikeluarkan untuk 8 asnaf. Zakat itu dikeluarkan untuk 8 asnaf. Baik. Nah, itu kita tarik titik perbedaan lagi. Ya. Lalu di sini ini berdasarkan undang-undang, tujuannya adalah untuk membiayai belanja negara. Untuk membiayai belanja negara. Nah, nanti para pemirsa ingat poin-poin ini ya. Satu, iuran wajib. Ya, zakat juga wajib sama. Namun bedanya nanti ya, warga negara yang bayar ini warga negara, muslim non muslim. Jadi yang muslim kena, non muslim juga kena. Kalau zakat ya, yang kena zakat adalah muslim dan merdeka. Anak kecil kalau punya harta tetap kena zakat. Orang gila ketika punya harta, ya, ada wali yang mengurus harta tersebut atau ada dari pihak keluarga yang mengurus harta tersebut, maka dia kena zakat. Terus ini dibayarkan kepada negara. Nah, dipakai untuk membiayai belanja negara. Kalau sedangkan zakat itu disalurkan pada 8 asnaf. 8 asnaf ini seperti dalam surat At-Taubah ya, ayat 60. Ya, surat At-Taubah ayat 60. Nah, baik, ada sebentar dulu, jenisnya lagi ada tadi. Pajak penghasilan ada, pajak penjualan ada, pajak bumi dan bangunan ada, pajak barang masuk dan lainnya ada. Sedangkan kalau zakat, saya ingin banding-bandingkan ya di sini ya, biar tahu bagaimana syariat Islam itu menetapkan sesuatu itu adil sekali. Lihat ya, kalau zakat cuma pada harta tertentu saja ya. Ada situ zakat untuk asman. Asman itu bisa emas, perak, yang sama dengan ini mata uang. Nah, kita bahas ya. Terus yang kedua, ada di situ juga ternak. Ternak pun ini dibatasi. Lihat ini ya, tidak semua ternak nih punya nih. Unta, sapi, kambing. Terus ada lagi tanaman. Nah, kesimpulan kita kemarin yang tanaman itu dikenakan untuk makanan pokok
bisa disimpan. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i ya, makanan pokok bisa disimpan. Kemudian untuk yang keempat ada lagi ya barang dagang juga ada. Ya bersama tadi ada pajak penjualan ya. Ini kayak barang dagang gitulah. Namun kalau kita barang dagang ini kita pakai nisab perak, jadi sekitar ya pokoknya sudah mencapai nisab perak atau emas ya yang tercapai terlebih dahulu ya. Sekitar kalau nisab perak itu 4,7 juta, nisab emas itu kalau 900.000 per gram itu 76 juta. Ada barang dagang, ada rikas, harta jahiliyah yang terpendam, kena zakatnya 20%, dan barang tambang, makdan. Baik. Ya, bedanya situ ya. Kalau sini komponennya banyak nih. Punya penghasilan kena, penjualan kena lagi, pajak bumi dan bangunan kena lagi. Kalau dalam syariat Islam itu pajak bumi, ya kalau tentang bumi dan bangunan tidak kena zakat kalau cuma ditempati pakai pribadi saja. Maka bangunan yang kita tempati itu tidak kena zakat. Ya, terus ada pajak barang masuk, ada pajak kendaraan. Kalau dalam Islam itu zakat ya pada kendaraan kalau cuma dipakai pribadi tidak ada. Seperti kata Nabi SAW, tidak ada pada budak ataupun pada kuda itu zakat. Karena cuma dipakai pribadi dan itu tidak berkembang. Nah, sekarang sudah jelas ada titik perbedaan antara pajak dan zakat. Lanjut. Pajak jenis ini telah dihapuskan Islam. Akan tetapi, kenyataan yang dihadapi sekarang hampir seluruh negara Islam menerapkan pajak jenis ini untuk membiayai kebutuhan negara yang semakin bermacam. Untuk itu, dibutuhkan ijtihad baru para ulama. Ya, terus? Para ulama fikih telah membahas tentang hukum menarik pajak selain yang telah ditetapkan sebelumnya. Di antara mereka ada yang mengharamkan mutlak dan ada di antara mereka yang membolehkan bersyarat. Dan tidak ada yang membolehkan mutlak tanpa syarat karena diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Nabi SAW bersabda kepada Khalid bin Walid. Nah, sebentar, kita lihat dulu. Para ulama fikih itu punya pembahasan dalam hal ini tentang hukum menarik pajak ya. Ada yang haramkan mutlak. Ya, ada yang haramkan secara mutlak, pokoknya haram. Namun ada yang membolehkan bersyarat. Ada yang membolehkan pajak tapi namun bersyarat. Tapi ingat, tidak ada yang membolehkan secara mutlak tanpa syarat. Ingat ya, kalimatnya beda ya. Ada yang haramkan mutlak, pokoknya haram. Ada yang, kata Ustaz Irwandi di sini, yang membolehkan namun bersyarat. Namun tidak ada hukum yang ketiga di sini, yang para ulama beda di sini, yaitu yang membolehkan secara mutlak nggak ada. Karena dasar dari hadis ini ada, lihat berikut ini. Nabi SAW bersabda kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang melemparkan batu dengan kencang kepada wanita yang dirajam karena berzina. Sabar wahai Khalid, demi Allah, sungguh wanita itu telah bertaubat. Kalau penarik mucus atau pajak bertaubat seperti dia. Nah, penarik mucus ini lauta bahas sahibu maksin, ya. Seandainya taubat, ya penarik pajak. Lanjut. Niscaya diampuni dosanya. Nah, di sini sebutkan sabar wahai Khalid, mahlan ya Khalid, fa walladhi nafsi biyadi laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin la ghufira lahu. Sabar wahai Khalid, demi Allah, sungguh wanita itu telah bertobat. Kalau penarik pajak itu bertobat seperti dia, niscaya diampuni dosanya. Berarti sudah di sini disimpulkan, ya, kalau penarik pajak itu berdosa. Ya, kalau dari sini sekali lagi disimpulkan penarik pajak itu berdosa. Ya, terus. Juga sabda Nabi SAW yang berbunyi, La yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga para penarik pajak. Nah, juga penarik pajak selain berdosa,
Ancaman yang lainnya lagi adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan hadis ini Syalbani doifkan namun dihasankan li ghairi oleh Al-Arnaud. La yadkhul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga penarik pajak. Ya, ingat ya, tidak akan masuk surga. Kalimatnya jelas di sini ya. La yadkhul jannah. Bisa jadi maksudnya ada dua kemungkinan ya di sini. Tidak masuk surga selamanya. Namun ini untuk orang-orang kafir yang kalau perbuatannya kekafiran. Sedangkan kalimat ini juga bisa dipahami tidak masuk surga untuk kali pertama. Dia karena perlu disiksa dulu. Nah, intinya di sini Ustaz Irwandi ingin tunjukkan penarik pajak itu yang pertama kena dosa. Yang kedua tidak akan masuk surga. Ancamannya seperti itu. Namun sekali lagi kita kembali ke hukum perbedaan tadi ya. Hukum pajak tadi ada yang mengharamkan mutlak. Kemudian ada ulama lagi yang membolehkan bersyarat. Ya, dia membolehkan namun bersyarat. Nanti akan disinggung oleh Ustaz Irwandi. Namun tidak ada yang membolehkan mutlak. Terus baca lagi. Pendapat yang mengharamkan. Di antara ulama yang mengharamkan negara menarik pajak adalah Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Dalil pendapat yang mengharamkan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Sabda Nabi SAW, Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram untuk kalian langgar satu sama lain. Haram untuk dilanggar satu sama lain. Riwayat Bukhari Muslim. Terus pada dasarnya harta setiap muslim haram untuk diambil tanpa hak, dan mukus tadi pajak ya. Terus telah dilarang oleh Nabi SAW. Kewajiban seorang muslim pada hartanya telah dijelaskan syariat, dan pajak tidak termasuk bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan dari harta. Bahkan Nabi SAW dalam keadaan genting saat akan perang tidak pernah menarik pajak. Beliau lebih memilih cara berhutang kepada sahabat yang kaya dan menarik zakat sebelum jatuh tempo, serta menganjurkan untuk bersedekah jika tidak memiliki kemampuan untuk menghadang musuh. ya, dia Nabi SAW dalam keadaan genting saat akan perang pun tidak mau menarik pajak. Beliau lebih memilih cara berutang. Jadi berutang kepada sahabat yang kaya. Dia berutang pada sahabat yang kaya dan menarik zakat sebelum jatuh tempo. Jadi ada zakat kan yang kita sudah bahas sebelumnya. Ada zakat kan yang jatuh haul ya baru dibayar. Namun kemarin kita sudah bahas juga zakat boleh diawalkan sebelum jatuh haul yang kita lihat ada riwayat dari Abbas itu. Nah itu baru Nabi SAW lakukan. Nah, jadi beliau tidak menarik pajak di sini. Terus yang kedua. Dalil selanjutnya adalah sad zariyah. Sadu zariyah atau sadu zara'i. Sad itu menutup, zariyah itu al-wasilah, perantara. Menutup perantara menuju yang haram. Terus. Andai hal ini dibuka, maka menjadi kesempatan bagi penguasa yang zalim untuk mengambil harta umat Islam. Ya, kalau ini dibuka, dibolehkan artinya, maka penguasa bisa berbuat zalim untuk mengambil harta umat Islam seenaknya. Ya buat nanti pajak ini lagi, pajak ini lagi, pajak ini lagi, akhirnya ya umat Islam terkena banyak pajak. Terus. Pajak tidak pernah diterapkan para sahabat Nabi SAW yang menjadi penguasa atau khalifah di masa-masa keemasan Islam. Maka menarik pajak adalah suatu kebijakan yang tidak dicontohkan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, menarik pajak adalah suatu kebijakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Terus tanggapan dalil. Tanggapan dalil.
Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharamkan mengambil harta orang lain dengan tanpa hak dan tidak menafikan adanya kewajiban dalam harta terhadap kerabat dan fakir miskin. Dan pajak yang ditarik atas kebutuhan pokok sebuah negara lebih penting daripada kebutuhan individu. Hadis-hadis yang mengharamkan mukus itu bermakna mukus yang zalim. Adapun pajak yang ditarik berdasarkan kebutuhan pokok sebuah negara bukanlah suatu kezaliman. Adapun dalil bahwa Nabi hanya berhutang dan tidak menarik pajak itu dimungkinkan jika diharapkan akan ada pemasukan kas negara untuk menutupi utang negara. Adapun jika tidak ada harapan untuk menutup utang tentu menarik pajak dengan ketentuan syar'i merupakan satu-satunya jalan. Adapun dalil bahwa saddariyah bisa diatasi dengan membuat ketentuan untuk penarikan pajak yang dibolehkan. Adapun hal ini tidak pernah dilakukan di masa sahabat telah ditanggapi oleh Syatibi karena tidak ada kebutuhan di waktu itu di mana keuangan Baitul Mal perbendaharaan negara cukup untuk membiayai belanja negara. Nah, lihat. Itu alasan-alasan kenapa pendapat pertama yang mengharamkan mutlak ya bisa disanggah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pendapat yang membolehkan pajak namun bersyarat. Pendapat yang membolehkan pajak bersyarat. Para ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu, di antaranya Al-Juwaini, Syatibi, para ulama Andalus, dan ulama mazhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah. Dengan syarat yang pertama, Nah, lihat ya, ini ulama-ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu. Ingat ya, kondisi syarat tertentu. Sini jadi pendapat Al-Juwaini, Syatibi, para ulama Andalus dan ulama mazhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah. Dengan syarat. Yang pertama, ada hajah, kebutuhan real suatu negara yang mendesak, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata, pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya. Ya, jadi syarat yang pertama, ya, kalau kita lihat di sini syarat yang pertama itu ada hajat. Ada kebutuhan real. Ada kebutuhan real suatu negara yang mendesak. Ya, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ingat, ada kebutuhan real yang mendesak. Terus yang kedua, Pemasukan negara dari jizyah, kharaj, dan lain-lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain, kas Baitul Mal kosong. Ibnul Al-Arabi berkata, kas negara habis dan kosong. nah, alasan yang kedua, syarat yang kedua, kas Baitul Mal kosong. Jadi untuk membiayai kebutuhan pokok negara nggak bisa. Juga tidak ada pemasukan dari jizyah. Jizyah itu harta yang ditarik dari ahli kitab yang tinggal di negeri Islam sebagai imbalan atas jasa keamanan dan perlindungan. Jadi mereka diberi keamanan, jaminan keamanan dan perlindungan ketika tinggal di negeri Islam, tapi mereka harus bayar jizyah. Nah, di masa Khilafah Umar besarnya jizyah sebanyak 1 dinar untuk 1 tahun. Terus kharaj, di sini juga kharaj adalah bagi hasil dari tanah yang dimiliki negara Islam dan digarap oleh ahli kitab. Jadi jizyah itu harta ditarik dari ahli kitab sebagai ganti dari keamanan dan perlindungan yang diberikan. Sedangkan kharaj ini bagi hasil dari tanah yang dimiliki negara Islam dan digarap oleh ahli kitab, itu namanya kharaj. Terus Yang ketiga, bermusyawarah dengan ahlul hilli wal aqdi, para tokoh agama. Ibnul Al-Arabi berkata, tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama. ini bermusyawarah dengan para tokoh agama. Ibnu Arabi katakan tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak pertama, lalu ditarik dengan cara yang adil dengan musyawarah kepada para ulama. Berarti di sini ya, Ibnu Arabi ini memberikan kaidah yang bagus nih untuk kita. Ibnu Arabi itu katakan menarik pajak ini
boleh dengan syarat tadi kebutuhan mendesak. Artinya ini kebutuhan mendesak ya. Terus yang kedua, adil. Yang ketiga, musyawarah kepada para ulama. Musyawarah kepada para ulama. Ya. Baca lagi. Yang keempat, ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya dan mampu. Nah, di sini catatannya ya. Yang keempat itu ditarik dengan cara yang adil, dengan hanya mewajibkan pada harta orang kaya dan mampu. Berarti nggak semua orang, nggak sampai orang miskin juga kena. Ya, ditarik dengan cara yang adil. Dengan hanya mewajibkan pada harta orang kaya dan mampu saja. Lihat ya. Ditarik dengan cara yang adil, diambil dari harta orang yang kaya dan mampu. Diambil dari harta orang kaya dan mampu. Ingat poin itu baik-baik terus. Al-Haytami berkata, menolak mudarat umat merupakan tanggung jawab bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya. Nah, sama seperti zakat ya. Di luar kebutuhan pokok dulu. Kali ini juga kalau ada yang punya kemampuan untuk menolak mudarat bagi umat, nah, merupakan tanggung jawab bagi orang yang mampu. Ya. Termasuk juga saat ini kalau di masa pandemi ada orang-orang susah, tanggung jawab bagi orang yang mampu untuk bantu. Nah, sekarang yang kelima. Pendistribusian pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah. Nah, tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah. Lihat sini ya. Pendistribusian pajak ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan. Ini masalah distribusi juga ini. Distribusinya pokoknya harus jelas. Terus yang keenam. Adanya kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Nah, lihat ya. Kebutuhan mendesak. Kalau sudah terpenuhi, maka tidak lagi ditarik. Jika kebutuhan berarti sudah dipenuhi. Jika kebutuhan sudah dipenuhi, ya, jika kebutuhan sudah dipenuhi, maka pajak tidak ditarik lagi. Nah, lihat ketentuannya seperti itu. Terus. Dengan kata lain, penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Nah, lihat ya. Penerapan pajak itu dengan kata lain, penerapan pajak. Ya, penerapan pajak. Ingat itu sifatnya sementara. Ya, sementara, bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Lalu, bukan pemasukan tetap. Ya, bukan pemasukan tetap di situ. Nah, terus baca. Syatibi berkata, pajak ditarik atas dasar darurat dan diukur seperlunya. Jika darurat telah hilang, maka pajak pun mesti dihapuskan. Nah, ini kan berdasarkan kaidah fikih ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ingat kaidahnya ya. Keadaan darurat itu cuma diambil sekadarnya saja. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, itu kaidahnya itu. Keadaan darurat itu cuma sekadarnya saja diambil, jangan terus-terusan.
Orang itu makan bangkai dalam keadaan lapar sekali, tidak ada makanan lain, keadaan darurat saja. Namun kalau sudah cukup dengan bangkai tadi, tinggal dilanjutkan lagi. Nah, sekarang dalil pendapat yang membolehkan menarik pajak. Dalil-dalil pendapat yang membolehkan menarik pajak. Ayat-ayat tentang kewajiban berjihad, difa, dan tolab, di antaranya firman Allah, Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Al-Anfal ayat 60. Nah, siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Ini tentang kewajiban berjihad atau difa dan tolab. Maka nanti dikaitkan dengan masalah menarik pajak tadi. Terus ada kaidah al-maslahat lagi. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Coba lihat. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudarat. Nah, Anda tidak ditarik pajak. Anda tidak ditarik pajak, maka negara tidak bisa berjalan karena kekurangan pemasukan dana dan mudarat yang terjadi tanpa keberadaan suatu negara yang mengatur hidup orang banyak sangat besar. Maka mudarat tersebut diangkatkan dengan melakukan mudarat yang lebih kecil dengan cara menarik pajak. Nah, andai tidak ditarik pajak, maka negara tidak bisa berjalan karena kekurangan pemasukan dana dan mudarat yang terjadi. Tanpa keberadaan suatu negara mengatur hidup orang banyak sangat besar, maka mudarat tersebut diangkat dengan melakukan mudarat yang lebih kecil, yaitu cara narik pajak. Karena ada dua mudarat sini, pilih yang paling ringan nih, paling ringannya narik pajak. Mudarat besarnya apa? Negara tidak bisa berjalan. Mudarat besarnya ya, negara tidak bisa berjalan. Mudarat kecil apa? Tarik pajak. Maka dipilih yang lebih ringan. Sebagaimana kaidah fikih, kalau ada dua mudarat, kita pilih yang paling ringan ketika itu. Demi keberlangsungan negara, maka pajak itu ditarik. Namun, ya, itu untuk mengatasi mudarat yang lebih ringan ini tadi. Pajak itu ditarik, namun ingat tadi ada aturan-aturan yang diberikan dengan syarat-syarat sampai 6 poin tadi. Terus kias. Kias. Ini dalil kias maksudnya ya. Ya. Dengan menganalogikan kepada kasus di mana seorang wali, orang yang dipercayakan untuk mengurus harta anak yatim, boleh mengambil harta anak yatim yang diurusnya untuk kepentingan wali tersebut dengan cara yang ma'ruf atau baik. Nah, itu dalil kias dengan harta anak yatim. Nanti akan diurus oleh walinya. Nah, maka dikiaskan semisal itu juga untuk mengurus negara. Negara bisa olah uang rakyat tadi untuk kepentingan yang lebih besar. Terus. Al-hajah. Nah, ini dalil yang berikutnya lagi karena al-hajah, kebutuhan. Yaitu meningkatnya kebutuhan negara akan dana dari masa ke masa sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Juwaini dan Al-Ghazali. Juga dijelaskan dalam kaidah, suatu kebutuhan bisa saja disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum. Kaidahnya tadi, al-hajatu tunazzalu bi manzilatad darurah ammatan kanat aw khassatan. Suatu kebutuhan bisa saja disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum. Nah, sekarang Ustaz Irwandi cuma menyampaikan saja. Ada dua pendapat tadi tentang hukum pajak, mengharamkan mutlak dan membolehkan bersyarat. Nah, setelah kita lihat tadi, beliau simpulkan berikut di bawah. Kesimpulan,
Pada dasarnya, pajak tidak dibolehkan dalam Islam karena terdapat ayat dan hadis yang melarang kebijakan tersebut. Namun dalam kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu, pajak dibolehkan atas dasar pengecualian hukum. Nah, lihat ya. Asalnya pajak itu tidak boleh. Tidak dibolehkan ya. Asalnya, ini hukum asal dulu ya. Asalnya pajak tidak dibolehkan dalam Islam. Karena tadi ya, alasan dalil-dalil ya. Pajak tidak dibolehkan dalam Islam. Namun dalam kondisi tertentu, ingat ya, cuma kondisi tertentu saja nih. Ya, untuk kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu pajak dibolehkan atas dasar pengecualian hukum. Berarti ada hukum pengecualian. Pengecualian. Ya, di sini ada hukum pengecualian. Yaitu menimbang-nimbang kondisi dan syarat tertentu tadi. Syarat-syaratnya sudah kita sebutkan. Ada kondisi tertentu, berarti nggak selamanya ya. Juga ada syarat tertentu. Terus yang beliau tutup lagi, closing beliau. Yang perlu didiskusikan dan dicari penyelesaiannya bersama oleh para ulama dan ulil amri adalah apakah pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat? Nah, nanti para penonton sekalian yang mendengarkan kajian ini bisa timbang-timbang. Kira-kira pajak di negeri kita itu apakah menariknya itu sudah sesuai syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tadi? Ada kebutuhan real yang mendesak. Terus kas baitul mal itu kosong. Ya. Jadi yang kedua tadi ya. Pemasukan negara dari jizyah kharaj tidak ada, tidak mencukupi. Kas pokoknya kosong. Yang ketiga bermusyawarah dengan tokoh agama, ya. Terus ditarik dengan cara yang adil, diambil dari harta orang kaya dan mampu. Terus yang kelima didistribusi, distribusinya juga harus jelas, karena kita tahu beberapa kasus pajak ini ya, banyak korupsi besar di situ. Terus jika kebutuhan sudah dipenuhi, pajak tidak ditarik lagi. Artinya penerapan pajak ini bersifat sementara, temporer saja. Bukan pemasukan tetap, ya, bukan pemasukan tetap. Dan ingat, ini berlaku kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat hanya sekadar saja. Juga ada dalil qiyas, dalil al-hajah. Asalnya pajak tidak dibolehkan dalam Islam. Ada hukum pengecualian, yaitu kondisi tertentu dan syarat tertentu. Nah, nanti tinggal diterapkan ini tadi syarat-syarat ini sudah terpenuhi atau tidak untuk penarikan pajak di negeri kita. Terus nanti bisa disimpulkan sendiri ya, apakah bekerja di pajak itu dibolehkan ataukah tidak dengan memperhatikan syarat-syarat tadi. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab ya, sekitar 15 menit. Monggo ada yang ingin bertanya lewat telepon bisa langsung menghubungi 0812 281 85131 dan kami beri kesempatan bisa tanya juga pertanyaan yang lain yang memang dibutuhkan untuk dijawab. Monggo. Kalau PNBP pendapatan negara bukan pajak, bagaimana Ustadz dan pegawai yang bekerja dalam menarik PNBP itu bagaimana? Bukan pajak, coba lihat ketentuannya lagi. Itu masuk seperti kriteria yang kita sebutkan sini enggak? Kalau memang boleh ditarik maka harus memenuhi 6 syarat yang tadi sudah disebutkan. Ya, terus. Ada telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Saya dengan Taufik Pak dari Solo. Ya, silakan Pak Taufik. Iya. Ustaz mau tanya. Ya. Ini kan zakat barang dagang nih. Iya. Kalau saya hitung hari ini, padahal hari ini nanti ada gaji pegawai, terus bulan besok itu ada biaya sewa,
dan hutang yang jatuh tempo Ji. itu masuk dihitung masuk zakat atau tidak dihitung, Ustaz? Bapak bayar setiap kapan? Bayar Setiap 1 zakatnya tahun sekali di bulan bayar sewa di di bulan, Ramadan. karena ini Ustaz, karena tokonya itu tidak cuma satu ya, ada 3 toko. Ya. Jadi setiap tahun itu beda-beda bulan bayar sewanya, dan besok kena satu tempat Ji. untuk bayar sewa bulan besok. Jadi nggak mesti Bapak kumpulkan satu waktu semuanya nanti bayar misalnya Ramadan begitu. Jadi nanti Bapak sendiri Nggak cantok bisa itu. toko ini nanti bulan apa gitu, toko ini bulan apa lagi gitu. Beda-beda. Iya gitu, beda-beda. Berarti ada toko yang misalnya dibayarkan di bulan Ramadan, tetapi ada pengeluaran untuk gaji pegawai bulan ini juga. Iya. Nah, Bapak keluarkan dulu. Yang nanti ada pemasukan untuk bulan depan nggak usah dimasukkan. Pokoknya yang terjadi bulan ini saja. Kalau itunya hutang jatuh tempo di bulan depan itu sama sama bayar tokonya kan bukan di bulan ini tapi bulan depan. Tapi Bapak bayar bulan ini untuk zakat. Bulan depan. Enggak, zakat. Zakatnya bulan ini. Zakatnya bulan ini. Berarti nggak usah dimasukkan dulu. Ramadan ini. Yang Berarti tidak dimasukkan. iya. Iya. Cukup yang jatuh Sama tempo ini, saat ini Ustaz. saja. Iya. Kalau di toko itu kan ada barang-barang yang kiranya laku dan ada barang-barang yang memang kalau dikalkulasi itu dari 100%. Kemungkinan yang laku hanya sekitar 20%, karena itu barang istilahnya apa ya, seperti barang pajangan gitu loh, Ustaz. Iya. Itu gimana hitungnya? Apa dihitung semuanya atau gimana? Tapi kan itu Kalau dipastikan yang laku kemungkinan besar nggak laku gitu loh. Tapi kan itu niatkan untuk dijual juga yang 80% itu. Iya kan, Pak? Iya, semuanya diniatkan dijual kalau laku, Ustaz. Iya, tapi yang biasanya laku 20%. Iya. Berarti yang 80% itu namanya zakat barang dagangan. Misalnya nih, saya gambarkan. Ada orang yang punya toko sembako ya, itu kan barang keluar masuk ya. Barang keluar masuk. Ada beras yang masuk, ada beras yang keluar. Ketika saya mau bayar di bulan Ramadan ini, maka ada yang dalam wujud beras, saya uangkan itu. Kalau dijual saat ini laku berapa, ya, terus ditambahkan lagi uang cash yang ada dari hasil penjualan tadi. Nah, tinggal saya kalikan 2,5%. Begitu, Pak. Itu berarti dihitung harga jualnya atau Iya. harga belinya? Bukan. Jadi konsekuensinya Bapak estimasi saja kalau seandainya barang-barang ini detik ini juga laku berapa ketika membayar zakat, ya. Itu tinggal dikalikan 2,5% nanti totalnya. Gini, Ustaz. Sebenarnya Iya. dari barang-barang yang tidak laku itu loh, Ustaz. Iya. Yang tidak laku itu satu barangnya kalau kulaan itu harganya sekitar 2.000 sampai 3.000, tapi harga jualnya itu sampai 15-an ribu sampai 10.000, padahal barangnya itu ada ratusan, Ustaz. Iya, sama. Bapak punya mobil, ada punya misalnya punya ini ya, saya gambarkan ya, punya dealer mobil bekas. Mobil bekasnya ada 10 ini nggak laku. Bapak hitung 10 ini kena zakat tuh 2,5%. Berarti harga jual semua. Harga jual semua. Seandainya misalnya tadi saya sebut mobil ya, mobil ini kalau laku saat detik ini juga berapa, saat saya mau bayar pajak, ya saya total semuanya, saya kalikan 2,5%. Oh gitu. Iya. Ada kurang jelas? Saya kira kemarin itu harga ininya, Enggak. harga kulaknya, Ustaz. Harga kulaknya enggak. Itu urusan lain karena kalau kita pakai harga jual, otomatis keuntungan sudah masuk di dalamnya, Pak. Jadi kena juga. Kalau Bapak pakai modal saja, ya itu belum masuk keuntungan di situ. Oh begitu. Iya.
Sama lagi Bapak misalnya jual rumah begitu ya. Terus Itu berarti harus dihitung ya. apa saja? Iya Kan barangnya banyak banget itu. iya kasaran Itu saja. semua tuh dikira-kira. Jadi kira-kira mawon Pak mboten saha ini. Repot-repot itu siji wes. Berat nanti. Pokoknya diestimasi mawon Pak. Oh ini kira-kira ini yang ini sekian. Oh ini sekian. Cuma 2,5% loh Pak. Itu Bapak bukan ditarik seperti pajak yang kita bahas kali ini. Itu kan kalau pajak lebih besar. Ini cuma Bapak ditarik 2,5%. Iya kan? Mudah itu. Cuma dibagi 40. Bapak punya 40 harta cuma diambil satu aja itu namanya. Saya punya 40 kambing cuma diambil satu kambing aja gitu. Ya, Ustaz, ya. Paham ya? Paham, Ustaz. Baik. Cukup? Ji. Iya, cukup insya Allah. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa di mana ini? Dengan Umu Iza di Magelang. Iya Bu, bisa pelanin siarannya dulu nanti biar Ibu fokus ke telepon. Oh ya, udah. Ya, silakan. Bu siapa tadi? Bu Iza. Iya. Magelang J. Ya. Angge, Ustadz gini mau tanya. J. Itu kalau saya kan gak bayar zakat mal, terus masih ada sisa zakat mal itu, apakah boleh dibuat untuk bedah rumah? Misal bantu saudara yang belum punya rumah, dibuatin rumah dikit-dikit gitu. Apakah boleh Ustadz? Dia miskin enggak? Dia termasuk 8 golongan itu. Orang susah? Iya. Nah, berarti kasih bentuk dana ke dia, nanti terserah dia manfaatkan untuk apa, boleh. Oh enggak boleh kalau disyaratkan ini saya kasih uang untuk bedah rumah gitu, enggak boleh ya? Bisa juga, namun mau kasih umum juga dia mungkin punya kebutuhan lain Bu, yang barangkali yang bedah rumah ini ada uang sendiri gitu. Jadi Gitu. dibahasin aja maksudnya. Mau tentukan spesifik juga nggak masalah. Oh gitu. Yang kedua Ustadz, Iya. Ketika kita punya adik, Ji. kita punya adik perempuan, terus dia kena hutang gitu. Apakah kalau ngasih zakat mal ke dia dengan porsi agak banyak diperbolehkan Ustadz? Dia terlilit utang ya. Ya. Orang susah memang ya, bukan orang yang gampang-gampangan utang. Ya kalau utang KPR sama mobil. Nah itu, makanya saya tanya dulu ini utang apa. Kan ada orang yang memang dia butuh, mau berobat saja sulit, akhirnya dia cari kreditan. Dia mau biaya anak sekolah nggak bisa lagi, cari pinjaman di RT. Kalau orang cari kreditan mobil, kreditan motor, gampang solusinya Bu, suruh jual mobil dan motornya. Oh gitu. Kalau KPR dia itu rumah satu-satunya gimana Ustadz? Berarti nggak usah dibantu apa gimana? Ya sekaligus mendidik dia lah, kalau mau diberi sekaligus kasih edukasi. Kayak begini itu nggak boleh, KPR ada ribanya, kredit motor ya ada ribanya gitu. Sekaligus edukasi, jangan cuma sekedar kasih aja. Nanti kalau ibu sudah lunasi, besok setelah dia nyaur utang tadi, nambah lagi Bu. Ah gitu. Ini kan nggak pernah rampung masalahnya. Iya. Ya, makasih Ustaz. Iya Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lewat WA silakan. Afwan mau tanya Ustadz, saya bekerja di bidang konsultan IT Ya. dan ada proyek pembuatan aplikasi di Bea Cukai. Ya. Bagaimana hukumnya Ustadz bekerja sama dengannya? Baiknya tidak bekerja sama langsung, mengingat bea cukai tadi harus memenuhi 6 syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, 6 syarat tadi itu penting sekali. Taruhlah itu boleh untuk menarik, bea cukai boleh ada, tapi 6 syarat ini harus dipenuhi dulu. Maka kerja sama situ baiknya tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana ini? Dengan Haris Satria dari Jakarta. Nggih. Nanti sambil pelanin suara siaran saya Pak, nanti biar telepon fokus ya. Nggih. Pak Haris silakan. Ya. Assalamualaikum. Ustaz lagi ngobrol saja. Oh ini Pak Haris ini ya? Iya. Ini MBI ini Pak. Masya Allah, ini dengan siapa sih? Hah? Dengan saya langsung. Pak Ustaz lagi ngomong, saya lihat itu. Iya ini.
Lagi ngomong dengan Pak Haris. Masya Allah. Kan siarannya kan delay yang di HP itu delay Pak Haris. Oh, itu di HP delay Ustaz. Iya, delay nggak bisa langsung. Ya gimana Pak Haris, sehat ya? Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ya. Itu yang Ustaz jelaskan tadi masalah pajak. Ji. Bagaimana kita sebagai yang terkena pajak Ustaz? Nah, Kita yang terkena pajak, Ji. kadang-kadang itu seperti kayak kemarin ada tax amnesty segala macam itu kan, apakah itu dibikin atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita dijadikan kena wajib pajak yang notabene setiap tahun harus kita penuhi. baik. Bagaimana hukumnya terhadap kita Ustaz? Itu pertanyaan saya Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Ustaz. Pak Haris, kira-kira terzolimi nggak ditarik pajak itu? Kalau menurut kitab kami kan pajak itu kita tidak tahu gunakannya untuk apa Ustaz. Ya oleh satu, pemerintah. ya. Terus? Sedangkan kita melihat langsung kepada banyak umat-umat ini, khususnya umat muslim yang sebetulnya hidupnya lebih susah. Ji. Alangkah baiknya itu kan kita bisa langsung berikan ke mereka Ustaz. Tidak Iya, ke mereka betul. yang notabene kita tidak tahu kemana uangnya gitu. Iya, Saat ini. iya betul. Nah dari situ saja nanti bisa dinilai masalah pajak itu di negeri ini gitu. Apalagi tadi ada 6 pertimbangan syarat yang kalau kita lihat satu-satu sih kayak sulit sekali diwujudkan di negeri ini. Sehingga Betul, Ustaz. pertama dari sisi menarik tadi, taruhlah itu boleh namun dengan syarat, tetapi untuk rakyat, ya rakyat yang ditarik pajaknya dia tetap wajib untuk bayar pajak. Wajib. Nah, walaupun tadi di keadaan terzolimi. Karena konsekuensi dia sebagai warga negara di negeri ini. Nah, masalah selanjutnya lagi, perhitungannya bagaimana? Apakah Ustadz saya hitung ini langsung atau saya pakai dana apa? Pokoknya Bapak hitung ya sesuai dengan kewajiban. Kalau mau bisa dibuat seminimal mungkin, kalau Ustadz Irwandi itu yang saya dengar disarankan malah ya nggak usah sampai ini banget begitu. Pokoknya bisa dibuat seminimal mungkin sehingga ada akuntan pajak yang bisa bantu untuk menghitung ini. Nah, itu lebih baik daripada dipersulit nantinya. Kadang kita sudah hitung-hitung, ya mereka nuntut terus, nggak percaya kalau kita punya kekayaan kayak begini. Cari lagi, wah ini masih ada lagi nih, ada kendaraan ini, ada kendaraan itu, ada rumah ini, rumah itu, gitu misalnya. Ya, pokoknya dibuat seminimal mungkin. Maka kalau ada yang pakar dalam masalah hitung seperti ini, ya itu bisa bantu, nggak masalah. Ada angkutan-angkutan pajak yang amanah juga orang-orang Muslim bisa bantu untuk dikuranginya kezoliman ini, nggak masalah. Baik. Nah, gitu aja Pak Haris. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Iya. sehat, Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. baik. Ada lagi? Assalamualaikum. Enggak berhenti. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Suara saya jelas, Bu? Jelas, Ustaz. Nah, ya silakan Bu. Siapa di mana ini? Umu Faras di Pontianak. Umu Faros di? Pontianak. Nah, silakan. Mau tanya apa nih, Bu? Ya. Ini apa namanya kan dari pemerintah itu ada kuliah gratis untuk mahasiswa yang kuliah yang bidik misi itu, Ustaz. Cuma bidang yang ditentukan itu bidang perpajakan, Ustaz. Kebetulan dapat tawaran dari teman yang mengajar di fakultas tersebut. Terus Ana menawarkan kepada keponakan Ana, Ustaz, sudah berjalan 2 semester ini. Iya. Jadi nanti apapun pekerjaan dia di selesai kuliah, apa ada pengaruhnya, terus hukumnya buat anak yang jadi perantara itu apa, Ustaz? Ya, kayaknya Ibu harus ingatkan lagi nih. Mufaros harus ingatkan yang sudah diajak tadi. Karena tadi kan serba masalah kita sebut tadi ya. Menarik asalnya kan nggak boleh, cuma keadaan darurat saja dan sifatnya temporer gitu. Dan ini dia belajar dan konsekuensinya dia harus kerja di situ juga. Dan ada ancaman dari Nabi SAW tadi, la yadkhulul jannah sahibul maqas. Ya, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Hadisnya jelas, nggak bisa ditawar-tawar tadi. Jadi
kalau saran saya, karena sudah terlanjur kuliah nih ya, mungkin disambil berikan peringatan, terus beritahu kalau nanti kalau sudah lulus ya, jangan kerja di pajak, namun dia keluar dari pekerjaan itu ya, cari yang halal. Misalnya dia mungkin bisa bantu dalam akuntan pajak yang ini akan membantu orang-orang yang dizolimi. Ya, dia bisa kurangi mungkin cara bayar pajaknya dan seterusnya dengan cara dia di luar dari kantor perpajakan tadi, bukan di bagian dalamnya. Nah, itu mungkin bisa membantu kaum muslimin yang susah dalam hal ini. Iya, dosennya bilang begitu, Ustaz. Jaminannya nanti setelah kuliah itu kan bekerja di perpajakan itu, tapi untuk menyelamatkan orang-orang yang terzolimi itu tadi, Ustaz. Tapi masalahnya kalau dia di dalam, Bu, dia akan tetap mendukung karena dia akan memaksa orang-orang untuk bayar. Gitu, Bu. Dia di bagian dalam. Kalau beda kalau di bagian dulu gimana? Anak sebagai perantara sekarang terbebani, Ustaz, karena setelah memasukkan keponakan itu kan baru anak ketahui tentang perpajakan, belum lagi ini dapat penjelasan dari Ustaz. Jadi sekarang benar-benar jadi mengganjal di hati apa yang harus anak lakukan, Ustaz. Beritahu pelan-pelan saja kepada keponakan tadi. Mudah-mudahan dia juga bisa paham. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz ya. Iya. Baik, Ustaz. Jazakillah khairan, Ustaz. Ya. Baca lagi, Bu ya. Ustadz, kalau anak perempuan sudah kerja, apa tanggung jawab memenuhi nafkahnya masih ayahnya? Kalau sudah kerja, nafkah dari orang tua ke anak itu masih ada tanggungannya jika satu, anak tersebut miskin, artinya tidak mampu, yang kedua tidak mampu bekerja, yang ketiga ya bukan gila. Maka kalau keadaannya kayak gini, orang tua masih dia tadi gila gitu. Tiga ini orang tua berikan nafkah setiap bulan untuk setiap waktu untuk anak ini, masih tanggungan nih. Kalau putrinya kayak gitu berarti masih tanggungan. Namun kalau sudah lepas dari tiga ini, berarti sudah lepas nafkah juga. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, suara saya jelas, Pak? Jelas, Pak. Iya, dengan Pak siapa di mana ini? Dengan hamba Allah, Pak, di Jawa Barat. Iya, silakan mau nanya, Pak. Ini, Pak, saya kan bekerja sebagai di bagian keuangan, Pak. Nah, terus dalam misalnya saya tuh harus menarik pajak, misalnya kayak honor. Ya kan, sementara saya nggak tahu gitu orang ini sebenarnya butuh atau enggak gitu, atau mungkin orang ini mampu atau enggak. Itu gimana, Pak? Jadi Bapak di kantor bagian keuangan, terus untuk setiap pegawai Bapak tarik pajaknya. Iya, itu mesti kan emang regulasi kan kalau misalnya honor-honor itu dipotong pajak. Oh, iya. Nah, kalau misalnya seperti itu bagaimana? Sementara saya nggak tahu nih orang ini, misalnya dia dikategorikan orang yang mampu atau mungkin nominal pajaknya yang dipotong itu sedikit, tapi kan menurut dia mungkin berharga. Gitu. Terus nanti setelah Bapak hitung seperti itu, Bapak setorkan ke perpajakan. Nah, Bapak nggak masuk di sini dalam bahasan kita tadi. Karena Bapak dalam keadaan orang yang terzolimi sebenarnya karena dipaksa untuk menarik dari pegawai tadi, dan pegawai ini juga dalam keadaan terzolimi. Jadi karena masalah regulasi sehingga itu mesti dijalankan. Oh, berarti intinya kita sama-sama semuanya terzolimi gitu. Iya. Karena memang regulasi gitu. Karena regulasi. Jadi Bapak tetap jalani kayak begitu, yang punya masalah nanti yang di atas yang mereka narik langsung. Oh, itu misalnya pun saya kerja sama dengan pihak luar perusahaan lain kan, misalnya saya harus memotong kayak tadi ada pemotongan aplikasi, itu kan saya harus memotong pajaknya, itu juga sama ya, Pak? Iya, sama juga. Sama itu karena regulasi. Oh, ya. Ini ada lagi, Pak. Iya. Untuk zakat fitrah kan saya misalnya mau menyetorkan ke sebuah lembaga. Nah, lembaga ini misalnya sudah langsung ada duitnya udah ada nominalnya gitu, dan 2,5 kilo ini harganya 30.000 gitu. Iya. Sementara beras yang setiap hari saya makan itu saya per liternya 10.000, harusnya kan minimal 35.000 yang saya harus bayar. Iya. Nah, itu gimana, Pak? Terjadi selisih harganya itu apa bisa, Pak?
kaidah dalam masalah zakat itu, zakat dikeluarkan dari harta pertengahan. Tidak mesti dengan yang kita makan. Ya, tidak mesti dengan yang kita makan. Yang jelas pokoknya tidak mesti taruh harga mahal untuk beras tadi, tidak mesti taruh yang lebih parah, jangan sampai taruh yang lebih rendah dari kebiasaan kita. Artinya yang lebih jelek, bukan lebih rendah ya, lebih jelek yang kita anggap jelek. Misalnya tadi umumnya zakat fitrah itu 25.000 atau 30.000. Bapak dapat zakat fitrah itu cuma 15.000 saja. Dan itu beras yang sangat-sangat murah sekali. Itu beras parah pokoknya jelek. Nah ini nggak boleh. Namun kalau Bapak dapat masih pertengahan, 30.000 itu pertengahan Pak. Walaupun mungkin Bapak nggak makan kayak gitu. Ya itu pertengahan. Orang-orang nggak pertengahan gimana? Umumnya ya orang makan kayak gitu. Walaupun Bapak dengan kualitas beras yang lebih tinggi daripada tadi. Jadi intinya tidak disuruh bayar seperti yang kita makan. Paham ya? Iya, iya. Baik. Ya, terus ada lagi Pak. Ya. Ya, tadi kan ada yang dua mudarat itu kan negara itu akan apa tadi? Tidak, Itu, negara Pak. tidak berjalan sama akhirnya kita narik pajak. Ya, terus? Nah, itu yang penariknya pajaknya ini gimana Pak? Karena kan dia harus ngitung-ngitung juga pajaknya. Iya, dia boleh narik tapi kan terpenuhi 6 syarat. Seandainya 6 syarat ini terpenuhi, dia berarti narik nggak masalah. Kalau dia yang nariknya ini adalah seorang lembaga dari lembaga pajak di negara gimana? Iya, pokoknya tapi harus memenuhi 6 syarat ini kalau mau narik. Lembaga ini harus memenuhi 6 syarat ini tadi yang kita sebut. Kalau dia tidak memenuhi 6 syarat itu jadi zolim. Iya. Paham ya? Jadi intinya Ustadz Irwandi itu sebenarnya tidak membolehkan menarik pajak. Ustadz Irwandi tadi dalam buku ini. Tapi beliau masih memberikan syarat-syarat. Coba nanti bandingkan 6 syarat ini dengan penerapan di negeri kita. Apakah 6 syarat ini diterapkan? Kalau tidak diterapkan, oh berarti penarikannya sebenarnya masalah. Gitu ya? Oh iya, oke Pak. Baik. Ya, makasih Pak. Ji, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lewat WA dan kita close karena sudah 6:04, monggo. Tadi dikatakan penerapan pajak bersifat sementara. Iya. Tapi bagaimana jika APBN kita penerimaan negaranya sekitar 83% berasal dari pajak, sedangkan sektor yang lain tidak mampu menutupi defisitnya? Sektor yang lain makanya kalau tidak terlalu bergantung dengan pajak akan digerakkan sektor real yang lain untuk bergerak, usaha ini bergerak gitu. Karena kita cuma fokus pada satu sehingga nganggap dari ini pajak semua, yang lainnya nggak mau bergerak gitu. Ya, usaha-usaha kecil menengah nggak mau diberi modal macam-macam kan, sehingga jadi punya masalah di situ. Wallahu a'lam. Baik, itu saja yang kita bahas pagi ini, mudah-mudahan manfaat. Dan malam nanti insya Allah ada untuk anak-anak remaja dengan tema cinta itu ya tidak mesti disalurkan dengan pacaran. Terus ada lagi siang nanti jam 2 bisa manfaatkan juga untuk telepon langsung di 081228185131 seperti tadi. Jam 2 nanti tentang umur Nabi SAW dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat dan bawa berkah. Sampai jumpa lagi besok pagi ya. Jika ingin dapat jadwal kayak begini, tahu notifikasi langsung, bisa langsung berlangganan dengan channel Romeso TV di YouTube atau di Facebook ataupun di Instagram. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.